Saya ajak kita membuka firman Tuhan sekarang dari dua bagian atau tiga bagian ya. Pertama dari Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan ya bagi saudara sekalian ayat-ayat ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Bagian yang kedua kita lihat dari Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai 10. Saya bacakan lagi bagi saudara sekalian. Ibrani 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dan hidupnya, hidup Kristus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Mundur sedikit, pasal 4 ayat 15 dan 16. Pasal 4 Ibrani 4, 15, 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca, dan kami saat ini siap merenungkan satu tema yang penting yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang benar dan yang membentuk hidup kami, firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan kami, firman-Mu yang terang dan yang menerangi jalan kami. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita masuk seperti minggu lalu, dan setelah beberapa minggu ini kita sedang masuk dalam eksposisi dari surat 1 Petrus, ya. Dan minggu lalu kita masuk ke dalam pembahasan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 yang berbicara tentang penderitaan kita, bagaimana maksud dan rencana Tuhan yang baik itu di dalam segala penderitaan anak-anak Tuhan. Saya bacakan sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 6 7, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Inilah yang kita renungkan minggu lalu, bicara tentang rencana Tuhan bagi di dalam segala kesulitan pergumulan kita, khususnya yang digambarkan seperti tukang emas yang memurnikan kan emas, melelehkannya sampai ribuan derajat sehingga dia semakin menjadi emas yang murni
Sehingga ketika menjadi emas yang murni dia boleh dibentuk, boleh menjadi emas yang lebih indah, bentuk menjadi perhiasan yang lebih indah daripada sebelumnya. Itulah yang Tuhan inginkan bagi salah satu rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan di dalam segala penderitaan kita. Nah, tapi kita tahu bahwa seperti saya juga sudah hint minggu lalu bahwa mungkin kita akan pikirkan lebih dalam ya tentang tema penderitaan ini. Karena ini adalah tema yang luas ya. Kemarin minggu lalu adalah salah satu bagian kita boleh mengerti, melihat maksud penderitaan itu di dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi kita tahu bahwa tema penderitaan itu sangat luas dan banyak sekali aspeknya sebenarnya, ya. Dan kita tahu juga bahwa semua orang, bukan hanya orang-orang Kristen, orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai agama, bagian termasuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis, semua orang, tidak ada orang yang hidup dalam dunia ini yang tidak mengalami penderitaan, ya. Jadi sebenarnya mempelajari bagaimana orang-orang di dalam dunia ini mengerti dan meresponi penderitaan, karena semua orang menghadapi itu dan harus menjawab bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Baik dari berbagai agama yang ada, dari filsafat, bahkan dari orang ateis, dia harus berespons. Dan ketika menghadapi penderitaan, mengalami kesulitan itu, bagaimana orang menghadapi, bagaimana orang melihatnya, bagaimana orang mengertinya, dan bagaimana orang dari situ menemukan arti daripada penderitaan yang sedang dihadapi. Jadi ini bukan hanya persoalan kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi juga semua orang sebenarnya di dalam dunia ini memikirkan dan bergumul tentang penderitaan itu. Salah satu saya ambil contoh di beberapa hari setelah peristiwa Sandy Hook Elementary School shooting. Saudara masih ingat tahun 2012 itu di salah satu peristiwa yang sangat mengerikan di Amerika, di mana di elementary school itu ada satu hari itu 26 orang ditembak mati, ya, kita sering sekali dengar itu di Amerika, ya, dan dari 26 orang itu 20 anak-anak itu umur 6 sampai 7 tahun. Satu hari itu ditembak mati oleh penembak yang sakit jiwa dan sebagainya, begitu ya. Dan setelah itu, beberapa hari setelah peristiwa itu, New York Times itu mencetak satu tulisan oleh seorang pastor Katolik, ya, pastor Katolik yang berjudul, dia kasih judul Why God, ya, mengapa Tuhan, mengapa ini terjadi. Lalu setelah New York Times menulis itu, banyak orang meresponi, langsung cepat sekali banyak orang meresponi di kolom respons, ya, komentar segala macam, ada ratusan respons yang bermacam-macam. Dan yang kebanyakan tidak setuju daripada respons itu, tidak setuju terhadap tulisan pendeta Katolik ini atau pastor Katolik ini. Tetapi yang menarik adalah ketidaksetujuan mereka itu saling bertentangan sebenarnya satu dengan yang lain. Ya, kalau dibandingkan semuanya, mereka bisa 100 orang, 200 orang itu berdebat gitu dengan cara pandang yang berbeda-beda sebenarnya, dan mengertinya secara berbeda-beda. Jadi sebenarnya mempelajari orang-orang yang merespon dengan latar belakang budaya, bahkan di dalam sejarah orang juga meresponi secara berbeda-beda, itu sangat menarik dan juga penting sebenarnya. Apalagi kemudian kita membandingkannya dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Mengerti akan kesulitan penderitaan yang dialami oleh manusia dan khususnya bagi anak-anak Tuhan. Nanti kita pikir, kita akan lihat itu, kita akan melihat betapa superiornya, betapa dalamnya, betapa kayanya resource daripada Alkitab untuk menjawab segala kesulitan dan pergumulan hidup manusia di tengah-tengah akan dunia ini. Inilah yang saya ajak kita pikirkan hari ini. Kita tentu di dalam waktu yang sangat terbatas kita akan memfokuskan kepada apa yang paling penting, berbicara tentang apa yang Alkitab katakan, ya, tentang bagaimana kita menghadapi penderitaan ini. Resource apa Alkitab membicarakan kepada kita, apa tentang penderitaan itu yang memberi kepada kita kekuatan, memberi kepada kita, membentuk hati kita dan juga menguatkan kita untuk menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan yang manusia alami dan juga termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ajak kita hari ini merenungkan akan 3 doktrin yang powerful, yang menolong kita mengerti dan menghadapi akan penderitaan yang kita alami.
Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah doctrine creation and fall. Ini kembali kepada biblical theology, tapi sekarang kita melihatnya dari sudut pandang tema penderitaan, ya, fokuskan kepada dalam konteks penderitaan yang dihadapi manusia. Pertama, doktrin akan penciptaan dan kejatuhan manusia di dalam dosa. Maka ini yang pertama kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu menciptakan dunia tanpa penderitaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik, ya. Bahkan setelah menyelesaikan seluruh ciptaannya, Tuhan mengatakan semuanya sangat baik. Tuhan sendiri yang menciptakan, dan dia senang melihat hasil karya ciptaannya, dan dia bukan sampai terakhir selesai semuanya, maka dia bersuka cita melihat this is good, this is very good. Ini apa yang Tuhan ciptakan. Tanpa ada penderitaan, tanpa ada kematian, kita mengetahui di awal ciptaan Tuhan. Ya, saudara sekalian, langsung pertama ya kita mengerti dari poin ini, artinya adalah ketika orang yang umur 90 tahun mati dengan tenang, ya, kita mungkin semua mungkin impian kita kayak gitu kali ya. Kalau kita bisa, kita tahu kita akan mati. Kalau bisa mati itu sampai tua umurnya selesai, dan kalau bisa waktu malam tidur terus udah nggak bangun lagi, gitu ya, nggak bangun lagi, selesai, ya. Tapi bahkan itu pun kalau kita mengerti doktrin ciptaan, pertama sebelum nanti kaitan dengan doktrin dosa, maka orang yang umur 90 tahun yang suntuk sudah menyelesaikan hidupnya di dalam dunia ini dengan penuh dan kemudian tidur dan mati dengan tenang, itu pun sebenarnya bukan rencana Tuhan dari semula. Bukan rencana Tuhan dari semula. That is not the way it's supposed to be. Kita akan tahu sebenarnya kalau kita memikirkan kematian pada umur berapapun adalah sebenarnya pasti kesedihan. Sudah mau bicara apa? Umur yang paling tua, umur 90 tahun misalnya, sangat sayang mati. Sangat sayang dia, apalagi hidupnya limpah, hidupnya kaya, hidupnya menjadi berkat. Masih begitu banyak yang dia bisa berikan. Masih begitu banyak yang dia bisa bagikan, hikmat-hikmat yang anak-anak muda, orang-orang yang sudah setengah tua juga bisa mendengar dari kakek umur 90 tahun ini. Bahkan cucu-cucu yang bisa diberikan pengajaran yang limpah. Sayang sekali mati. Bukan hanya umurnya 90 tahun kita tahu, ya. Bukan hanya anak-anak muda, tapi juga bahkan orang-orang sudah tua. Anak-anak muda apalagi kita rasa sangat sayang. Anak-anak mati juga. Anak dari dalam kandungan juga bisa banyak yang mati. Maka itu semua tidak ada kematian yang sebenarnya rencana Tuhan dari permulaan. Ya, dari permulaan. Rencana Tuhan dari permulaan adalah shalom. Ya, shalom, damai sejahtera. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, dan tidak ada kematian yang pasti. Semuanya berjalan damai sejahtera, relasi yang indah dengan Tuhan, Tuhan sumber hidup, yang memberi kehidupan, relasi manusia dengan manusia juga shalom, penuh damai sejahtera, saling mengasihi, saling menolong, dan sebagainya, saling harmonis, relasi satu dengan yang lain, ya, dan juga manusia dengan ciptaan yang lain, relasinya semuanya secara harmonis. Semua yang Tuhan sudah berikan ciptaan untuk kau kerjakan, mengerjakan. Ada bekerja itu bagian dari ciptaan dari awal. Tapi mengerjakan mereka tidak akan susah payah mengerjakannya. Yang mereka kerjakan akan menghasilkan buah, akan menghasilkan akan panen yang baik, yang mereka boleh nikmati sebagai providence daripada Tuhan dalam hidup mereka. Itulah permulaan dari pertama. Tetapi kita tahu mulai dari Kejadian pasal yang ketiga, manusia karena jatuh di dalam dosa, karena manusia meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan, maka kerusakan terjadi. Mulai dari situlah kerusakan terjadi. Mulai dari manusia menjadi takut kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan sebelumnya adalah sukacita, damai sejahtera. Sekarang mereka bersembunyi. Kehadiran manusia yang lain tadinya sukacita. You are flesh of my flesh, bone of my bones. Tapi sekarang karena Tuhan yang menempatkan kamu di sisiku itu, maka saya jatuh dalam dosa. Maka permusuhan, ada ketakutan, ada kemarahan, ada kebencian, ada bekerja susah payah kau bekerja membanting tulang seumur hidupmu sampai kau mati. Ujungnya mati. Jadi pasal 3 itu semuanya menjadi
kerusakan dan kekacauan. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Ya, kita tahu juga pain and violence muncul. Kejadian pasal 4 kita tahu kepembunuhan pertama terjadi di dalam keluarga. Ya, kakak membunuh adiknya sendiri. Dan kejadian pasal 5 terus mati. Adam umur berapa mati, kemudian keturunannya umur berapa ratus tahun mati. Ditekankan itu adalah akibat daripada dosa. Saudara sekalian, mengerti creation and fall ini membawa kita mengetahui bahwa beberapa hal yang kita boleh tarik di sini, bahwa kita akhirnya mengetahui bahwa orang yang mengalami banyak penderitaan di dalam dunia ini adalah belum tentu lebih berdosa daripada orang yang sedikit mengalami penderitaan. Ya, ini salah satu dikaitkan dengan penderitaan ya. Karena semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng dan mengambil jalannya sendiri. Dan upah dosa adalah maut. Maka semua manusia sebenarnya seharusnya selayaknya sekarang setelah jatuh dalam dosa. Bukan dari permulaan. Maksud Tuhan permulaan baik itu sangat penting. Nanti Tuhan akan membalikkan ini semua akibat dosa. Jadi dalam poin selanjutnya. Ada pengharapan karena memang rencana Tuhan dari permulaan bukan manusia untuk mengalami penderitaan dan mati. Tetapi karena akibat dosa dan tidak ada orang yang tidak berdosa, maka penderitaan, kesakitan, bahkan kematian menjadi bagian yang semua manusia alami di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mengalami penderitaan yang sangat berat, belum tentu dia lebih berdosa dari kita yang kurang menderita atau menderita lebih sedikit. Ini kesalahan teman-teman Ayub yang menganggap Ayub mengalami kesusahan, mungkin paling susah orang di dalam dunia ini. Saat itu mengalami kesusahan yang sampai habis-habisan. Ya, maka mereka mengatakan, kamu pasti berdosa. Tidak ada orang yang mengalami sakit seperti ini, tidak ada orang yang mengalami kesusahan seperti ini kalau dia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan marah, menegur keras akhirnya kepada teman-teman daripada Ayub itu. Dan mereka bahkan Tuhan bilang, kalau minta Ayub doakan kamu. Kalau Ayub tidak doakan kamu, maka kau akan mengalami penderitaan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang Ayub alami. Ayub lebih benar daripada teman-temannya. Saudara sekalian, berarti pertama kita mengakui bahwa ketika kita mengakui, menyadari, menerima apa yang Alkitab ajarkan tentang dosa, mengakui bahwa kita semua adalah orang yang sudah berdosa di dalam Adam dan upah dosa adalah maut dan dosa mengakibatkan segala penderitaan dalam hidup kita. Maka sebenarnya kita harus mengerti bahwa problem hidup manusia, problem daripada penderitaan yang kita alami, bagaimana kita melihat itu adalah bukan problem of evil kalau kita mengerti ini. Tetapi problem hidup manusia justru adalah sebaliknya problem of goodness. Kadang-kadang kita mengerti problem of evil. Kenapa kita mengalami penderitaan seperti ini? Mengapa Sandy Hook Massacre itu terjadi dan mengizinkan? Itu semua memang akibat daripada dosa. Dengan segala macam bentuknya yang ada dalam dunia ini. Kalau kita mendengar berita tiap hari, semua penderitaan. Perang di sini, kelaparan di situ, ya, korupsi di sana, orang yang sudah sangat tua harus dipenjara, ya, istri yang membunuh suaminya. Kemarin mungkin sudah dengar istri yang membunuh suaminya karena apa? Karena istrinya sudah 10 tahun lebih disiksa oleh suaminya ini. Penderitaan, kekerasan, kekejaman, disiksa sampai tidak tahan dia. Tidak tahan menderita 10 tahun lebih. Akhirnya satu hari dia kasih suaminya biskuit yang diolesi oleh racun. Sudah baca berita, sudah tahu berita itu. Dikasih racun di dalam biskuit itu, dikasih makan pagi sama teh ada racun di dalamnya. Suaminya makan, mati suaminya. Istrinya dipenjara sekarang. Aduh, gimana ya?
Siapa yang salah? Semuanya salah. Ya. Semuanya berdosa. Istrinya kasihan sekali mengalami itu, tetapi dia tentu tidak, dia membunuh suaminya sampai mati. Harus dipenjara, kalau nggak dipenjara bagaimana? Kesulitan-kesulitan yang terjadi karena manusia di dalam dunia ini penuh dengan dosa. Maka problemnya adalah bukan mengapa segala kejahatan itu terjadi ketika kita mengerti manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi justru problemnya adalah problem of goodness. Mengapa di dalam dunia yang begitu berdosa, rusak, penuh dengan kejahatan, kita masih melihat ada kebaikan-kebaikan. Kita masih bisa menikmati konser yang indah, seperti di sorga, mengerti keindahan seperti itu. Kok masih ada kebaikan, majority hidup kita masih oke. Ya, sudah bisa datang, bisa pakai baju yang hangat, semua bajunya bagus, datang. Kita relatif cukup sehat. Ada anak-anak, ada pekerjaan, ada teman-teman, ada gereja. Kita boleh datang sini. Justru problem of goodness. Mengapa di dalam dunia yang sangat berdosa ini, yang sudah berdosa, kita masih banyak mengalami kebaikan-kebaikan yang membahagiakan kita. Seorang dokter Kristen, dia mengatakan dia makin mempelajari tentang kekompleksan tubuh manusia. Tubuh manusia yang kompleks sekali sebenarnya. Ya. Dia mengatakan dia semakin kagum bahwa ada tubuh yang bisa berjalan, berfungsi dengan baik. Kalau kita mengerti kekompleksan hidup tubuh manusia secara fisiologis, ya. Dia mengatakan kalau ada bayi yang lahir tanpa cacat, that is miracle. Bayi bisa lahir tanpa cacat. Kalau tubuh kita bisa tetap nafas, pencernaan jalan, dan tubuh kita bisa melawan kanker sewaktu kita tidur tanpa sadar kita terus bisa nafas. Ya, bahkan pencernaan terus berjalan, bahkan waktu tidur itu apalagi tidur yang deep sleep itu melawan kanker, itu menyembuhkan kita. Self heal. Itu adalah mukjizat sebenarnya. Kok bisa terjadi seperti itu? Maka ketika sakit dan menderita seharusnya kita bukan bertanya, why me? Mengapa saya yang kena? Mengapa saya menderita seperti ini? Tapi justru pertanyaannya adalah, why not me? Mengapa tidak saya? Karena asumsi dan memang Alkitab menyatakan kepada kita, kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Rusak semua-muanya. Segala aspek hidup kita. Nah ini penting saudara sekalian mengerti doktrin creation and fall. Karena di dalam dunia ini, khususnya di seorang penulis Christian Smith menyelidiki para pemuda-pemudi di Amerika, dan saya rasa ini mewakili melihat hidup kita juga sekarang di sini. Bahkan bukan hanya pemuda-pemudi di Australia, tetapi juga mungkin banyak di antara kita yang dia sebut agamanya sekarang ada yang disebut sebagai practical deist. Ya dulu sempat kita sebut morality therapeutic deism, mirip sekali sebenarnya. Practical deist. Maksudnya apa practical deist? Adalah deisme itu percaya Tuhan sudah menciptakan, ya percaya Tuhan sudah ciptakan, tapi dia seperti ciptakan clock, ya jam sudah diputar jadi sudah jalan sendiri. Jalan sendiri, dia tidak lagi ikut campur. Dia kalau ikut campur pun, kalau Tuhan ikut campur pun adalah kalau sedang dibutuhkan. Itu practical deist. Ya, jadi saya dulu pernah kasih contoh, Tuhan itu dianggap seperti airbag di dalam mobil kita. Kalau bisa sih nggak usah pakai airbag itu. Airbag. Dalam hidup kita sehari-hari, kalau perlu kita nggak pernah pikirin ada airbag, tapi it's good ada airbag di mobil kita. Karena kalau tabrakan, nah itu airbag itu menolong kita, menjaga kita. Jadi kalau diperlukan baru kita datang kepada Tuhan, ya tanda kutip Tuhan, bukan Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Ini adalah Tuhannya deis. Dengan kata lain, tugas utama Allah atau Tuhan daripada deis ini adalah memberikan apa yang manusia butuhkan. Itu adalah tugas utama. Tuhan ada
adalah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saya. Kalau saya membutuhkan, maka Dia sebagai Tuhan harus memberikan apa yang saya butuhkan. Maka bagi orang-orang, banyak orang pada zaman ini, para pemuda-pemudi terutama, mereka berpikir punya secara di dalam pikiran mereka tentu pengaruh daripada ajaran-ajaran di dalam gereja yang juga salah, ya, yang memikirkan tentang hanya kebaikan, anugerah Tuhan, Tuhan yang kasih, ya, dan tidak pernah bicara tentang dosa. Maka mereka berpikir hanya orang-orang yang sangat jahat itu yang layak menerima hukuman dan layak hidupnya menderita. Hanya orang-orang yang sangat jahat. Sedangkan saya, majority dari kita, orang yang, ya kita bukan orang sempurna, kita ada jahat-jahatnya, ada salah-salahnya. Tapi kita nggak jahat-jahat amat lah gitu ya. Kita nggak rusak-rusak amat. Kita banyak baiknya. Banyak baiknya. Maka kita semua, orang seperti kita ini adalah layak menerima hidup yang comfortable. Kita layak, kita rasa kita punya hak. The age of entitlement juga, ya, entitled. Kita punya hak hidup yang comfortable, yang cukup. Sehingga kalau ada kesulitan, pergumulan, penderitaan, itu menjadi bisa kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan aku mengalami segala kesulitan ini? Menjadi disillusion akhirnya, menjadi kebingungan dan kekacauan. Ketika orang-orang tidak mengerti dan tidak percaya, tidak memegang sadar bahwa dunia inilah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, meskipun memang Tuhan tidak menciptakan itu seperti itu dari awalnya. Saudara sekalian, lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu nomor 3, coba boleh dimunculkan. Lagu nomor 3 bait yang kedua, ini mengkoreksi kita. Ya, lagu-lagu yang kita nyanyikan itu ada banyak kebenaran-kebenaran yang kita boleh pikirkan ya. While all our hearts and all our songs join to admire the feast, nikmati pesta. Each of us cries with thankful tongue, Lord, why was I a guest? Nah, ini pertanyaan yang benar. Ya, justru sekali lagi munculkan lagi. Orang perlu pikir, nggak terlalu cepat mengertinya. Ya, di dalam pesta, melihat pesta sukacita di hadapan Tuhan, melihat keindahan Tuhan, pujian kepada Tuhan, satu pesta yang besar, the feast. Pertanyaannya bukan saya sangat bersyukur Tuhan saya menjadi bagian daripada pesta sukacita ini. Pertanyaan pertama yang muncul, saya rasa mengerti doctrine of creation and fall adalah, Lord, why was I a guest? Kenapa saya bisa diundang ke tempat yang begitu indah, begitu mulia, begitu agung, begitu suci? Kok saya bisa hadir di sini? Saya yang berdosa, saya yang layak dihukum mati karena dosa-dosa saya. Justru saya diberi anugerah yang begitu besar. Nah, itu pertanyaan yang benar, mengerti doktrin daripada creation and fall, membentuk hati yang mempersiapkan kita menghadapi segala tantangan kesulitan, membunuh akan self pity, menguatkan jiwa kita dan membawa kita memang kita hidup dalam dunia berdosa yang banyak kesulitan, penderitaan. Ya, tapi memang tidak berhenti di situ, boleh ditutup sekarang. Tidak berhenti di situ. Kita tahu ada Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam dosa-dosa kita. Karena itu muncul pertanyaan itu, why was I a guest? Karena itu ada kemungkinan saya menjadi tamu di situ, saya diundang di situ dalam pesta itu. Ada kemungkinan itu. Kita akan lihat ke dalam doktrin yang selanjutnya, kedua dan ketiga. Yang kedua, saudara sekalian, menolong kita menghadapi penderitaan kita adalah doktrin daripada final judgment dan pembaharuan ciptaan. Inilah yang tadi kita baca tentang di dalam Wahyu pasal 21, ya, tentang ada final judgment di situ. Tapi bukan hanya
final judgment, tetapi ada pembaharuan, pembalikan dari semua akibat daripada dosa. Saudara sekalian, penghakiman yang terakhir ketika Kristus datang kedua kali dan atau kita datang kepada Dia melalui kematian kita harus menghadap Tuhan, ada final judgment di hadapan Tuhan. Banyak orang yang di satu sisi tidak percaya akan judgment day, atau mereka menolak karena bagaimana Tuhan yang baik itu bisa menghukum manusia selamanya. Wahyu pasal 21 tadi membaca api yang menyala-nyala, ya, dalam belerang kematian yang kedua, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang berdosa, akan ada judgment daripada Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak suka dan tidak percaya akan ajaran ini. Tetapi sebaliknya, saudara sekalian, kalau kita pikir, kalau tidak ada final judgment, maka bagaimana dengan segala kejahatan mengerikan yang terjadi kepada kita atau yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ini? Kalau tidak ada final judgment, maka sulit sekali sebenarnya kita hidup. Ya, kalau tidak ada judgment day yang menegakkan keadilan yang sempurna nanti, maka manusia akan dua responsnya. Manusia akan menghadapi dua respons, yaitu pertama akan kehilangan seluruh pengharapan. Kehilangan seluruh pengharapan. Akan banyak ketidakadilan yang tidak akan selesai di dalam dunia ini. Ya, Sandy Hook Massacre, dia bunuh, tembakin anak-anak umur 6-7 tahun. 20 anak, 26 orang total mati. Terus dia bagaimana? Paling maksimal dia bunuh diri, mati. Paling maksimal dia ditembak oleh polisi, mati, selesai. Selesaikah satu orang bunuh begitu banyak orang? Apalagi teroris ledakan bom di Bali. Ratusan orang mati. Paling maksimal dianya mati, paling maksimal. Adilkah? Maka orang melakukan kejahatan, kehilangan pengharapan. Gak ada pengharapan, tidak akan ada keadilan dalam dunia ini. Atau yang kedua adalah kita akan balas dendam. Kalau tidak ada keadilan, kalau tidak ada hakim yang adil yang akan menghakimi dengan adil seluruh kejahatan dalam dunia ini, maka manusia, kita akan menjadi hakim itu. Saya akan membalas. Kalau tidak ada keadilan, maka kita akan menegakkan keadilan dengan tangan kita sendiri. Balas dendam. Saudara sekalian, justru ketika kita mengerti ada final judgment, itu memberikan kita pengharapan. Itu justru dorongan perintah daripada Alkitab. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Karena pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Justru karena ada final judgment daripada Tuhan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan bahkan kita bisa berbelas kasihan. Kalau mereka tidak mau bertobat, ya mereka akan menghadapi final judgment dari Tuhan yang tidak ada lagi pengampunan di situ. Mereka akan menghadapi penghakiman Tuhan dengan adil. Justru kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Itulah tema KKR Kapin Patung yang lalu. Bertobatlah, mengapa binasa? Mengapa engkau terus hidup dalam dosa? Melakukan kejahatan dan dosa. Mengapa engkau binasa menghadapi judgment Tuhan yang kekal? Justru percaya ada final judgment. Memberikan kita pengharapan. Nanti akan selesai. Saya tidak perlu balas sekarang. Tidak perlu balas kejahatan dengan kejahatan. Justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena nanti Tuhan akan menegakkan keadilannya. Dan Tuhan pasti adil. Seadil-adilnya. Dan kita kalau membalas kita pun bisa salah. Dan tidak adil. Dan sebagainya. Tapi bukan hanya demikian, saudara sekalian. Bukan hanya tentang akan penghakiman Tuhan, tetapi nanti final judgment itu ada. Tuhan akan memperbaharui seluruh ciptaan itu. Yang tadi kita baca dia akan menghapus segala air mata. Dia akan membalikkan semua yang kejahatan. Bukan hanya menyelesaikan, bukan hanya selesainya
menjadi sirna selesai, bukan saja kalau sudah mati selesai. Kalau dia sudah melakukan segala kejahatan terus mati selesai. Wah, enak banget kalau kayak gitu. Ya sudahlah, saling bunuhlah, selesailah di dalam dunia ini. Tidak, tetapi bukan hanya berhenti sampai keadilan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga Tuhan akan selain menegakkan keadilan secara penuh dan sempurna, Dia juga akan membalikkan semua akibat dosa. Dia akan membalikkan semua kerusakan, penderitaan, kematian, dibalikkan. Ada kan pembaruan hidup. Karena itu kita percaya akan doktrin kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh bukan hanya kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh secara fisikal kita akan dibangkitkan dan kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang bukan hanya seperti masa-masa kita sehat. Ada orang mengatakan seperti kalau perempuan 20-an, lagi sehat-sehatnya, lagi puncak-puncaknya, laki-laki 30-an, lagi puncak-puncaknya. Bukan hanya kita akan menerima tubuh yang sesehat-sehatnya dalam masa hidup kita, tetapi tubuh dan kesehatan yang sempurna yang tidak pernah kita alami di dalam dunia ini. Tidak pernah. Tapi kita sense, kita tahu seharusnya ada yang kita impikan, rindukan, tapi mungkin tidak berani impikan, rindukan pun. Tapi harus berani, karena Alkitab lah yang mengajari Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang sempurna. Tidak ada lagi kesakitan. Tidak ada orang dalam dunia yang tidak kesakitan. Tidak ada lagi air mata. Air mata itu akan dihapus oleh Tuhan. Semuanya aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan katakan. Iman seperti inilah yang menyebabkan, yang menjadi latar belakang dari perkataan Fanny Crosby. Ya, beberapa kali dikutip, tapi saya rasa kutipannya tidak lengkap. Ya. Yang dia mengatakan, kalau kamu ditanya, mau nggak kamu disembuhkan? Sudah tahu Fanny Crosby, penulis lagu hymn yang sangat menjadi berkat banyak. Ribuan dia tulis lagu hymn yang banyak lagunya kita nyanyikan juga di dalam gereja ini. Dia dari kecil buta, meskipun bukan buta dari lahir karena kesalahan dokter atau mantri yang coba-coba seperti dokter kasih obat matanya jadi buta. Dia ditanya satu kali, kamu kalau ada pilihan Tuhan mau sembuhkan, kamu mau nggak disembuhkan? Tuhan memberikan penglihatan, bisa lihat lagi. Dia bilang, kalaupun ada pilihan itu, dia katakan saya pilih untuk tidak disembuhkan sekarang di dalam dunia ini, karena saya tahu nanti ketika saya mati dan mendapat tubuh yang baru, tubuh itu pasti bukan hanya kembali kepada penglihatan saya yang sebelum buta. Bukan hanya itu. Tapi akan penglihatan yang sempurna. Yang kita nggak bisa bayangin. Tapi kita yang punya mata, pernah sakit, pernah turun, kita tahu ya. Kita ada burem-buremnya, ada mungkin ada nggak sempurna ya. Kadang-kadang orang yang katarak, saya dikasih tahu orang yang operasi katarak, ketika katarak dioperasi baru sadar, terang banget ya dunia ini ya. Ternyata terang sekali, bersih sekali, bagus banget dunia ini. Ya. Baru tahu sempurna, dan ketika penglihatanku yang sempurna itu diberikan oleh Tuhan di dalam tubuh yang baru, maka wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamatku, Yesus Kristus. Itulah yang aku inginkan. Saudara sekalian, ketika Kristus datang kedua kali dan melakukan final judgment dan memulihkan segala sesuatu baru, khususnya bagi anak-anak Tuhan dan seluruh ciptaan di dalam langit dan bumi yang baru, maka di situ akan terjadi kekalahan total dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan dan segala akibatnya itu dikalahkan upside down. Tim Keller mengatakan begini dalam bukunya. Evil will not just be an obstacle to our beauty and bliss. Ya, sekali lagi, evil will not just be
an obstacle to our beauty and bliss, but it will have only made it better. Evil would have accomplished the very opposite of what it intended. Ya. Jadi Tuhan mengizinkan dosa. Kita tidak mengerti, ada misteri yang di mana Tuhan mengizinkan dosa terjadi, ya, dosa dan segala kejahatan dan segala akibatnya, kematian, penderitaan. Kita ada misteri yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Tetapi kita tahu bahwa at the end of the day, ketika Kristus datang kedua kali, evil berhenti, bukan hanya menghalangi keindahan, berkat, sukacita kita, tetapi justru menjadikan sukacita kita, berkatnya, manisnya itu menjadi lebih manis, lebih sukacita, lebih indah, lebih mulia. Justru karena kita telah mengalami dan melihat evil di dalam hidup kita, di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Kita makin menikmati, mengerti keindahan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan. Sukacita yang begitu besar. Justru kejahatan yang ada dalam dunia ini justru menggenapi yang sebaliknya dari apa maksud daripada dosa itu, yang menghancurkan kejahatan, kerusakan. Justru dia Tuhan pakai menciptakan yang sebaliknya, menggenapi kesukaan yang lebih besar bagi kita, syukur yang lebih besar, karena Tuhan akan membalikkan semua itu. Dia akan menghapus air mata kita. Saya pernah katakan dulu, justru karena kita tahu kita sering menangis karena susah, penderitaan yang kita alami. Betapa indahnya, betapa manisnya, betapa sukacitanya hari itu ketika Tuhan menghapus seluruh air mata kita. Kalau engkau tidak pernah menangis, bergumul, saya rasa tidak ada orang yang seperti itu. Ya. Tapi kalaupun ada orang yang tidak pernah menangis, bergumul, susah, bergumul di hadapan Tuhan, mencurahkan air mata di hadapan Tuhan, saudara tidak akan mengerti berapa manisnya, berapa indahnya, berapa sukacitanya, berapa penuh syukurnya ketika Tuhan menghapus air mata kita. Evil justru dibalik karena mengerti akan kehadiran final judgment dan pembaruan ciptaan. Dan saya percaya itulah yang dialami Tim Keller sekarang di surga. Dia mengamini, dia pasti mengamini apa yang dia tulis berdasarkan firman Tuhan ini. Bersukacita, sakit, menderita kanker, kesusahan yang besar dialami. Tapi sekarang bukan hanya tidak ada lagi sakit, dihapuskan semua air matanya, diberi tubuh yang sempurna. Mungkin tubuhnya nanti tunggu kebangkitan bersama-sama, tapi dia sudah di hadapan Tuhan mengalami sukacita, penghiburan, bertemu dengan juru selamatnya yang dia kasihi. Saudara sekalian, terakhir ketiga, menolong kita doktrin yang powerful, yang menolong kita untuk menghadapi kesulitan mengerti, kesulitan penderitaan, dan menolong kita membentuk hati kita untuk menghadapi dan mengerti kesulitan penderitaan ini, adalah doktrin inkarnasi dan penebusan Kristus. Ya, ini menjadi puncaknya yang seperti tadi kita sudah baca di dalam Ibrani, ya, kita baca di dalam Ibrani tadi. Disinilah iman Kristen mencapai puncak keunikan dan keagungannya di dalam kebenaran Allah menjadi manusia, firman menjadi daging, dan di dalam penebusan Kristus yang menjadi daging itu mati bagi kita. Ini puncak daripada keunikan dan keagungan, sekaligus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sangat besar bagi anak-anak Tuhan yang ada di dalam Kristus, percaya kepada Dia. Menjadi penghiburan yang sangat besar, resource yang tak terhingga dalam dan limpahnya. Kita menghadapi segala kesulitan penderitaan. Kenapa saya katakan unik dan sangat agung? Karena tidak ada agama dan filsafat dan kepercayaan apapun yang memberitakan
tentang Allah yang menjadi manusia. Dan Allah yang bukan hanya menjadi manusia, dia mengalami penderitaan. Bahkan Allah yang mati di dalam Kristus menjadi manusia itu, dia mati bagi umatnya yang percaya kepadanya. Inilah yang tadi kita baca, ya, yang tadi kita baca. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dan dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, justru kesempurnaannya adalah sampai dia mati, selesai tugasnya dalam dunia ini. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Menurut peraturan Melkisedek, karena dia adalah imam besar yang agung itu, yang membawa dirinya sendiri, anak domba Allah, mati di salib untuk menebus dosa manusia. Tidak ada di dalam agama apapun, kepercayaan apapun, filsafat apapun, Allah yang datang ke dalam dunia, menderita dan mati bagi manusia. Seorang teolog bernama John Dickson satu kali berbicara di University di Sydney. Dia memang asalnya dari Australia tapi kemudian melayani di Amerika, ya. Dia satu kali datang ke Sydney dan berbicara satu tema yang berjudul The Wounds of God. Allah yang terluka atau luka-luka daripada Allah. Lalu kemudian di dalam Q&A, di seminar ini ada seorang Muslim yang bertanya, angkat tangannya dan tanya kepada John Dickson. Dia katakan, betapa aneh dan tidak masuk akal ajaran tentang pencipta alam semesta yang ditaklukkan oleh ciptaannya. Bahwa pencipta alam semesta itu harus datang menjadi manusia, harus makan, tidur, pergi ke toilet, apalagi harus mati. Betapa aneh, tidak masuk akal ajaran seperti itu. Maka John Dickson mengatakan begini, komentarmu itu bagus, pintar, logis, dan beradab. Orang itu melanjutkan, pemuda Islam itu melanjutkan, saya tidak, sesuatu yang kamu ajarkan hari ini saya dengar sangat tidak logis, bahwa Allah penyebab segala sesuatu. The cause of all things, the source of all things. Allah penyebab segala sesuatu itu bisa dilukai dan disiksa oleh manusia ciptaannya. Sangat tidak masuk akal. Dickson mendengar kalimat dari pemuda ini, dia merasa di dalam bukunya dituliskan ini, dia merasa bahwa dia tidak perlu merespons apa-apa kecuali mengatakan kalimat ini. Terima kasih, kamu telah mengatakan keunikan berita Kristen dengan sangat jelas. Memang itu berita kekristenan. Memang itulah yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dalam dunia. Dia datang mengalami segala kesulitan, pergumulan. Dia menderita dalam keadaannya sebagai anak, meskipun anak dia belajar taat melalui segala penderitaannya. Allah pencipta langit dan bumi harus menderita di tangan orang berdosa. Dia harus disiksa, harus dipaku di atas kayu salib. Harus mati. Itulah berita yang tidak ada dalam dunia, bahkan tidak bisa dimengerti oleh agama apapun.
Tapi itulah berita sentral daripada Alkitab, dan ini menjadi sumber kekuatan yang dalam, yang limpah, yang tidak habis-habis bagi kita anak-anak Tuhan yang juga mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Kristus telah datang di dalam dunia. Allah telah datang di dalam Kristus ke dalam dunia, menderita dan mati bagi manusia berdosa. Saudara sekalian, meski kita seperti tadi saya katakan ada misteri ya, kita kadang-kadang tidak mengerti, meskipun ada waktu-waktu kita mengerti Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita tahu Allah bisa mengatakan amin, bahwa Allah turut bekerja di dalam penderitaan-penderitaanku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ada waktu-waktu, saya rasa cukup banyak waktu sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup dalam dunia ini cukup lama, kita melihat ke belakang, memang Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Yusuf yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kau merencanakan hal yang jahat kepada aku, tetapi Allah merancangkannya untuk kebaikan. Dia baru tahu setelah dia melewati dan melihat ke belakang rencana Tuhan itu. Tapi ada waktu-waktu yang kita tidak mengerti kebaikan itu. Mengapa Tuhan mengizinkan terjadi segala penderitaan itu? Kita tidak tahu kebaikan dan maksud rencana Tuhan yang baik itu. Kita tidak bisa melihatnya hari ini. Khususnya penderitaan-penderitaan yang berat, yang sangat menyiksa, sangat susah bagi kita. Tapi sudah sekalian, saya mau katakan ini dari poin yang ketiga ini. Meskipun kita tidak mengerti sepenuhnya mengapa Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi kita tahu satu hal yang pasti, bahwa Allah mengizinkan itu bukan karena Dia tidak mengasihi kita. Tuhan mengizinkan itu, membiarkan kita mengalami kesusahan, penderitaan, bukan karena Dia tidak peduli dengan kita. Meskipun tidak menjawab seluruhnya, tetapi ini menjawab secara negatif, tetapi ini satu poin yang sangat penting untuk kita mengerti. Karena ini inti kesulitan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seorang yang bernama Anne Voskamp di dalam bukunya berjudul 1000 Gifts. 1000 Gifts, ya. Karunia atau anugerah yang begitu, 1000 anugerah. Dia menceritakan pergumulannya untuk mengerti mengapa Tuhan mengizinkan adiknya pada waktu umur 2 tahun. Adiknya umur 2 tahun tergencet truk sampai mati. Tabrak truk mobilnya, tergencet truk, masih bayi umur 2 tahun. Adiknya itu mati. Dia bergumul lama, mengapa Tuhan izinkan bayi adikku yang masih lagi lucu-lucunya, lagi sangat innocence, harus ditabrak truk, mati, tergencet. Anne Voskamp di dalam bukunya, dalam pergumulan itu, dia mengatakan begini, in the end, ya, akhirnya dia sadar bahwa pergumulannya itu berujung, waktu dia bergumul, akhirnya apa yang menjadi kesulitannya? Kesulitannya itu apa? Kesusahannya itu apa? Kenapa dia bergumul? Ujungnya adalah pada satu pertanyaan yang dia harus mengerti, harus jawab ini. Apakah saya mempercayai karakter Allah? Ujungnya tuh di situ. Apakah saya mempercayai bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang penuh kasih? Seperti Allah dinyatakan dalam Alkitab. Apakah betul Dia Allah yang penuh kasih? Apakah betul Dia adalah Allah yang adil? Itu ujung pergumulannya ya dalam bukunya. Kemudian dia mendapat jawaban berdasarkan Roma 8 ayat 32 yang kita sudah tahu. Dia mengatakan begini. Jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, apakah Allah tidak akan memberikan apa yang saya butuhkan? Kalimat selanjutnya,
Saya bacakan Inggrisnya karena agak susah. Ini Inggrisnya sangat powerful sini ya. Dia mengatakan begini. If trust must be earned, hasn't God unequivocally earned our trust? Jikalau kepercayaan itu secara bebas, saya sebisa mungkin menerjemahkannya. Jikalau kepercayaan itu harus dibuktikan, kalau kau mau percaya kepada saya engkau mau saya percaya kepadamu, your trust must be earned. Kau harus buktikan bahwa engkau adalah trustworthy. Jikalau kepercayaan itu harus dibuktikan, bukankah Allah telah membuktikan itu dengan cara yang tidak bisa diperdebatkan lagi? Hasn't God unequivocally earned our trust? Dengan cara apa? Dengan cara punggung yang berdarah-darah. Dengan luka cambukan Romawi. Dengan cara mahkota duri yang tertancap di kepalanya. Dengan namamu yang ada di bibirnya yang pecah karena kekeringan. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan apa yang dia anggap baik dan benar kalau dia telah memberikan anaknya sendiri bagi kita. Dia telah memberikan yang lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia telah memberikan sesuatu yang incomprehensible. Sesuatu yang bahkan kita bayangkan pun tidak bisa. Dia anak Allah yang tunggal diserahkan bagi kita. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. He did not spare his own son. His own beloved son. His own perfect son. His own anak yang sempurna, anak yang sepenuhnya taat, anak yang seluruh hati Allah, hati Bapa ada di dalam anak. Menyenangkan hati Bapa dari awal hingga akhir. Semua perkataan, semua hatinya, seluruh pikirannya, seluruh kehendaknya menyenangkan hati Bapa. Tapi dia menyerahkan anaknya yang tunggal itu demi kita. Terusnya mengerti ini, maka ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Menghadapi segala penderitaan, kesulitan. Meskipun sekali lagi ada hal-hal kita tidak mengerti. Ada misteri di situ. Ada bagian-bagian misteri. Tapi hal yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita yang sangat penting yang kita harus pegang. Bahwa dia mengizinkan penderitaan, kesulitan, bukan karena dia tidak mengasihi kita. Bukan karena dia tidak peduli dengan kita. Kita sudah belajar minggu lalu dia sedang memurnikan kita. Tapi mungkin pasti itu salah satu jawaban. Hari ini jawaban yang saya rasa jawaban yang sangat puncak adalah karena dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Dan bagi kita yang ada di dalam Kristus, berarti kita adalah milik Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Sehingga kita boleh memiliki pengharapan yang pasti. Di tengah segala kesulitan penderitaan, ada tangan Tuhan yang menyertai, memimpin, memberi kekuatan, dan karena dia telah membuktikan akan He is trustworthy. He is a loving God. Kita percaya, beriman penuh, sandar kepada dia, dan terus berjalan di dalam kehendaknya. Karena tahu dia telah menyatakan kasih-Nya. Dan dia terus mengasihi kita. Dan dia terus memimpin kita, memberi kekuatan kepada kita di dalam iman kita sekarang. Sampai kita bertemu muka dengan dia. Sampai semuanya menjadi baru. Tidak lagi penderitaan, tidak lagi kematian, tidak lagi kesakitan. Dan itulah firman Tuhan yang dia sudah nyatakan sebelumnya. Dan dia sudah nyatakan sekarang di film Alkitab akan apa yang dia akan kerjakan di masa yang akan datang. Baiklah menolong kita
menghadapi kesulitan penderitaan. 3 powerful doctrines. Nolong kita menjadi anak-anak Tuhan, mengerti bagaimana kita hidup dan menghadapi segala kesulitan penderitaan yang kita hadapi. Biar Tuhan menolong kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang bertumbuh bahkan di dalam penderitaan kita. Makin bersandar kepada Tuhan. Bahkan di tengah segala ketidakberdayaan kita. Dan mengerti ada tangan Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita berdiri bersama-sama sekali lagi menyatakan doa ini, syukur kita kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dan berikan kepada kita. Kita nyanyikan dari dalam hati kita, bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus telah mewahyukan firman yang berbicara kepada kami hari ini juga. Biarlah Engkau meteraikan itu dalam hati kami, menuntun hidup kami, membentuk hidup kami, menguatkan kami, dan memimpin hidup kami sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Biarlah kebenaran ini juga boleh kami bagikan, menguatkan saudara-saudara kami yang lain, sesudah kami khususnya mereka yang dalam kesulitan penderitaan yang mereka alami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang telah menderita dan mati bagi kami berdoa, kami bersyukur. Amin.